penting di atas ini, ujian seleksi pertama, yaitu ingat tadi saya bilang yang pertama kan ada 3 tes tahun ini. Di bulan Agustus adalah tes yang pertama, ya. Untuk yang pertama itu hanya untuk guru honorer di dalam sekolah negeri masing-masing. Jangan lupa ya, tes seleksi P3K ini adalah untuk memposisikan guru di dalam sekolah negeri. Jadinya kenapa kita membilang guru honorer yang sedang kerja di sekolah negeri duluan? Karena mereka sudah lokasinya di situ. Mereka sudah lokasinya di situ. Jadi mereka diberikan ronde pertama di bulan Agustus, lalu sisanya boleh bergabung di 2 ronde berikutnya. Ujian seleksi kedua dan 3 terbuka untuk honorer. Jadinya hari ini. Agenda pertamanya adalah perkembangan persiapan seleksi guru P3K dan kebijakan afirmasi. Bisa mulai di halaman pertama. Ya, ini adalah lini masa daripada program seleksi tes guru P3K. Nanti ujian seleksinya targetnya adalah Agustus 2021. Akan ada 3 ujian seleksi. Dan ini kan tahun pertama, tentunya tahun kedua akan kita lanjutkan ujian seleksinya. Ada 3, satu di bulan Agustus, satu lagi di bulan Oktober, dan satunya lagi di bulan Desember. Sampai dengan maksimum 1 juta guru. Nah, itulah alasannya Bapak Ibu. Jadi mohon dimengerti bahwa itulah kondisi permintaan kita. Makanya kita bisa mendapatkan itu. Jadi itu satu poin yang sangat penting untuk dipahami masyarakat. Bahwa kondisi adanya tes seleksi itu tidak mungkin tidak ada gitu. Jadinya guru yang lulus atau lolos seleksi, walaupun misalnya formasinya tidak mencukupi, dia tidak harus mengambil tes di tahun berikutnya. Dia bisa menggunakan hasil tes tersebut. Dia bisa menggunakan hasil tes untuk tahun berikutnya. Jadi pada saat formasinya kebuka, dia akan langsung masuk, ya. Jadi itu suatu hal yang penting. Jadi Bapak Ibu, yang akan terjadi tahun ini adalah semuanya akan mengambil tes, ya. Dan seperti yang saya udah ulang 5-10 kali dan mohon diulang lagi, hanya yang lolos seleksi yang akan menjadi P3K. Jadinya kalaupun yang lolos seleksi itu di atas 500.000, ya, atau mungkin di daerah-daerah tertentu di mana formasinya belum terbuka, dia akan disiapkan untuk tahun berikutnya. Dan kita memikirkan bagaimana caranya kita mendukung dan memberi nilai tambah kepada pengalaman di dalam dunia pendidikan tanpa mengurangi minimum kompetensi yang bisa terdemonstrasikan melalui tes seleksi ini. Jadinya kami mengambil posisi di Kemendikbud bahwa pengalaman adalah suatu proksi daripada mutu. Karena kalau bahasa Inggrisnya itu tacit knowledge atau pengalaman. Hal-hal yang tidak bisa diukur oleh tes itu harus juga dinilai, seperti pengalaman berguru dan lain-lain. Nah, jadinya setelah juga dengan Pan RB dan melakukan berbagai macam negosiasi, jadi kita menentukan adalah kita akan memberikan bonus point untuk passing grade. Jadinya apapun passing grade-nya, peserta dengan umur 40 ke atas, ya, 40 tahun ke atas dan berstatus aktif selama 3 tahun terakhir mendapat bonus nilai kompetensi teknis sebanyak 75 poin. Jadi total poinnya itu nanti 500 poin. Jadi esensialnya dia mendapat 15% bonus. Ya, 15% bonus untuk yang itu. Dan bukan hanya untuk yang di umur 40, peserta-peserta penyandang disabilitas juga mendapat nilai bonus sebanyak 10%.
maksimal bonus. Jadinya ini adalah kebijakan afirmatif tanpa mengorbankan minimum kompetensi yang dibutuhkan untuk para siswa. Jadi itu adalah kompromi yang kita harus lakukan. Pertama, kita harus lindungi siswa kita. Kedua, kita harus memberikan nilai tambah untuk pengalaman, Bapak Ibu. Karena pengalaman itu ada nilainya yang belum tentu bisa dites, gitu. Jadi itu adalah landasan filosofis daripada afirmasi ini. Afirmasi ini bukan kita berikan karena ya memang sudah lama bekerja, bukan. Kita memberikan afirmasi ini karena menurut kami pengalaman itu ada nilainya dan harus dihargai dan belum tentu bisa dilihat melalui tes. Nah, satu hal lagi, poin yang penting di atas ini, ujian seleksi pertama, yaitu ingat tadi saya bilang yang pertama ada 3 tes tahun ini. Di bulan Agustus adalah tes yang pertama, ya. Untuk yang pertama itu hanya untuk guru honorer di dalam sekolah negeri masing-masing. Jangan lupa ya, tes seleksi P3K ini adalah untuk memposisikan guru di dalam sekolah negeri. Jadinya kenapa kita membilang guru honorer yang sedang kerja di sekolah negeri duluan? Karena mereka sudah lokasinya di situ. Mereka sudah lokasinya di situ. Jadi mereka diberikan ronde pertama di bulan Agustus, lalu sisanya boleh bergabung di 2 ronde berikutnya. Ujian seleksi kedua dan 3 terbuka semua honorer. Jadinya kita pastikan kita prioritaskan, karena kami juga mendapat banyak masukan. Loh, guru-guru yang sudah ada di sekolah itu harusnya yang mendapat prioritas dulu gitu, sebelum guru dari misalnya lulusan PPG dan yang baru. Ini banyak sekali yang sudah melakukan komplain baik ke Komisi 10 maupun ke kita. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi sequencingnya aja. Yang pertama ngambil tes, baru kedua, ketiga dibuka. Nah, kabar gembira bagi peserta yang sudah memiliki sertifikasi guru, ya. Jadi tes kompetensi ini, tes seleksi guru P3K ini ada beberapa komponennya, Bapak Ibu. Ada komponen teknis, ada komponen manajerial, sosiokultural, dan ada komponen wawancara atau esai tertulis yang dikirim. Nah, bagi peserta yang sudah mendapatkan sertifikasi guru, dia mendapatkan nilai penuh yang komponen tes kompetensi teknisnya, ya. Jadinya itu saja yang dia secara otomatis dapat 100% untuk komponen. Tapi dia masih harus harus lulus passing grade untuk manajer dan wawancara. Jadi Bapak Ibu, ini adalah upaya Kemendikbud untuk menjawab baik permintaan dari Komisi 10, baik juga dari aspek pedagogi dan aspek mutu pendidikan secara filosofis masih matching untuk melindungi kualitas pendidikan guru kita, Bapak Ibu. Jadi ini adalah yang bisa kita tawarkan, dan terima kasih teman-teman di Kemendikbud yang sudah dengan susah payah bernegosiasi dengan berbagai kementerian lainnya, terutama Pan RB, untuk bisa mendukung kita untuk melakukan kebijakan afirmasi ini. Jadi itu kira-kira Bapak Ibu mengenai program afirmasi P3K. Dan jadi poin yang pertama tadi saya ulang sedikit. Poin yang pertama adalah kita tidak akan mungkin mendapatkan kapasitas 1 juta guru ini kalau tidak ada minimum tesnya, karena itu adalah kondisi permintaannya. Kedua, angka 500.000 adalah angka historis untuk formasi ASN guru yang dalam 10 tahun terakhir ini belum sempat kita tercapai sebesar ini. Jadi itu juga patut kita rayakan. Ketiga adalah isunya lebih mendalam daripada sosialisasi. Bukan hanya sosialisasi, tapi kepercayaan daerah bahwa pemerintah pusat akan benar-benar menalangi biaya ini. Dan itu ya kerja keras kita. Itu membutuhkan waktu dan pendekatan. Dan yang keempat adalah bahwa walaupun 500.000 itu pun saya rasa kalau kita mengasumsi semua guru honorer mengambil tes, berapa persentase yang masuk, saya rasa akan masuk. Tapi pun kalau tidak masuk, yang lebih lulus di atas itu, mereka akan secara otomatis bisa menggunakan angka itu untuk formasi pada saat formasi daerah mereka terbuka tahun berikutnya. Dan di bulan Agustus disitulah kita akan melengkapi jumlah formasi untuk yang tahun berikutnya. Jadi kami akan terus bekerja keras.